5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam kondisi yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita masih belajar di tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Perhatikan gambar berikut ini. Suatu pagi, Lani bergegas memasuki ruang kelas dengan membawa sebuah kotak. Ia segera menemui Dayu yang saat itu sudah ada di kelas. "Dayu, coba lihat saya bawa apa?" tanya Lani sambil menunjukkan sebuah kotak. "Ah, kamu akhirnya mendapatkan botol minum tahan panas yang selama ini kamu idamkan, Lani. Bolehkah saya melihatnya?" timpal Dayu ikut senang. "Tentu saja Dayu, saya senang sekali. Akhirnya saya dapat menyimpan teh panas atau air dingin dari rumah agar saya masih bisa menikmatinya di sekolah. Nanti kita berbagi ya Dayu," jawab Lani. "Sebenarnya saya lebih penasaran dengan cara kerja benda itu Dayu. Bahan apa saja yang digunakan benda itu untuk menjaga panas dari air teh panas tidak keluar sehingga tetap hangat, dan kamu pun tetap dapat memegangnya tanpa kepanasan," jawab Dayu. "Di dalam kotak ini ada brosur yang menggambarkan bagian-bagian benda ini. Nanti kita lihat ya. Tetapi saya bawa sebuah artikel yang kurasa juga menarik untuk kita ketahui. Sejarah termos. Benda ini pun sebenarnya hampir sama dengan termos yang biasa kita pakai untuk menyimpan air panas. Maukah kamu membacanya bersama saya?" tanya Lani. "Tentu saja," jawab Dayu bersemangat. Nah, di sini ada artikel yang berjudul Sejarah Termos adik-adik. Sejarah termos. Hampir semua keluarga itu memiliki termos di rumahnya. Termos memang sering digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Biasanya keluarga yang memiliki bayi yang memerlukan susu setiap saat menggunakan termos untuk menyimpan air panas. Nah, termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang menyerupai dinding berlapis. Benda ini dirancang berbentuk seperti kaca dengan bahan mengkilap yang dapat menyimpan cairan agar tetap memiliki suhu seperti semula. Dengan dinding di dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Panas yang dikeluarkan oleh air panas tadi dapat ditahan oleh dinding dalam termos yang terbuat dari bahan mengkilap ini, sehingga air panas di dalamnya akan tetap hangat hingga beberapa saat tergantung dari ketebalan dindingnya. Saat ini termos hanya digunakan untuk menyimpan air panas, tetapi juga untuk menyimpan air dingin agar tetap dingin. Nah, ini adik-adik, ini adalah gambar termos dan lapisannya. Nah, Sir James Dewar ini adalah penemu termos adik-adik. Kita lanjutkan ya. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Tetapi saat itu untuk menjaga suhu minuman agar tetap hangat merupakan hal yang sulit yang dilakukan, terutama dalam kondisi cuaca yang dingin seperti di negara Eropa adik-adik.
Nah, karena kebutuhan inilah James Dewar menemukan cara membuat botol hampa udara. Nah, botol hampa udara ini merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruangan di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat untuk mencegah agar panas tidak menjalar. Sementara dinding sebelah dalam botol tersebut dilapisi perak untuk mempertahankan panasnya. Botol hampa udara itulah yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Nah, botol hampa udara buatan James Dewar ini dan penutup bol buatan mertuanya sampai sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, itu tadi adik-adik sejarah tentang termos. Jadi sekarang kalian menambah pengetahuan ya sejarah termos ini ya. Nah, berdasarkan bacaan tadi, kita akan bersama-sama menuliskan atau mencari tahu hal-hal penting yang ada di setiap paragrafnya. Nah, ini adalah hal-hal penting yang ada di setiap paragraf. Misalnya di paragraf 1, hal pentingnya adalah hampir semua keluarga itu memiliki termos di rumahnya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti botol yang menyerupai dinding berlapis. Nah, dengan dinding dalam termos yang dirancang seperti kaca, maka kalor yang terdapat pada air panas tersebut tidak bisa berpindah dengan cepat. Lalu di paragraf kedua, hal pentingnya apa? Nah, hal pentingnya di sini pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Penemuannya ini didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga agar minuman bayinya tetap hangat. Itu hal penting di paragraf kedua. Lalu hal penting yang ada di paragraf ketiga adalah James Dewar ini menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Dan hal penting yang berikutnya, botol hampa udara buatan James Dewar ini sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Nah, hampir semua keluarga, kesimpulannya di sini adik-adik, memiliki termos di rumahnya. Termos adalah sebuah benda yang biasanya berbentuk tabung seperti ini. Pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 adalah James Dewar. Nah, James Dewar ini menemukan cara membuat botol hampa udara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya termos. Botol hampa udara buatan James Dewar ini sekarang dapat dilihat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Itu tadi ringkasan atau kesimpulan dari bacaan tadi adik-adik. Nah, apakah fungsi sebuah termos? Termos itu digunakan untuk menyimpan air panas agar tetap panas saat digunakan. Lalu apa saja bahan yang digunakan untuk membuat termos pada masa itu? Bahan yang digunakan adalah botol hampa udara yang merupakan wadah dari kaca berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya itu dikosongkan dan ditutup rapat. Gambarlah bagian-bagian termos sesuai bacaan di atas tadi adik-adik. Nah, kalian bisa menggambarkan bagian-bagian termos itu seperti ini. Ini adalah tutup ya, tutupnya termos. Lalu ini ada dinding kaca ya. Ini dinding kaca yang dalam, lalu ini dinding luar kaca. Lalu ini adalah air yang kita isikan. Di sini ada ruang hampa udara. Lalu ini adalah dinding kaca lagi dan ini adalah karet penahan. Lalu di sini adalah lapisan luarnya adik-adik. Ini adalah bagian-bagian pada termos. Apa saja benda di sekitarmu yang menggunakan prinsip yang hampir sama dengan termos? Nah, benda-benda di sekitar kita yang prinsipnya hampir sama dengan termos itu ada kulkas, ada penanak nasi, oven ya, ini bukan oven, dan panci presto. Adik-adik, selain termos, tentu kamu pernah melihat benda-benda di sekitar kalian yang menggunakan bahan isolator dan konduktor dengan berbagai kegunaannya. Nah, kita akan belajar bersama-sama tentang bahan dari penggunaan konduktor dan isolator. Jadi penggunaan benda konduktor dan isolator. Nah, adik-adik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah tahu bahwa perpindahan panas itu ada 3 cara ya.
Yang pertama ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Ingat kembali apa yang dimaksud konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalian bisa berpikir dengan teman-teman kalian mengulang apa arti dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, barang-barang dalam kehidupan sehari-hari itu banyak yang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Nah, benda apakah itu? Nah, ini adalah contoh benda-benda yang memanfaatkan prinsip konduktor dan isolator. Selimut dan panci merupakan benda yang memanfaatkan sifat ini. Selimut merangkap udara ya, memperangkap aslinya ya adik-adik ya. Udara adalah isolator sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuh. Dengan demikian badanmu akan tetap terasa hangat saat kalian memakai selimut. Terbuat dari apakah panci? Nah, panci ini terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium adik-adik. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Jadi panci akan menghantarkan panasnya itu ke makanan yang dimasak. Pegangan panci biasanya itu terbuat dari plastik atau kayu ya, mungkin ya. Ada yang plastik ya adik-adik ya. Nah, plastik merupakan isolator sehingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegang panci ini. Mesin mobil dan motor itu juga terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Karena itu mesin dibuat dari bahan konduktor sebagai penghantar panas. Dari uraian di atas kita jadi tahu nih adik-adik mana bahan yang bersifat konduktor dan mana yang isolator. Selain selimut dan panci, tentu kamu dengan mudah menjumpai penggunaan benda yang bersifat konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada setrika adik-adik, kalau yang bagian bawahnya itu bersifat konduktor karena menghantarkan panas, tapi bagian pegangannya itu bersifat isolator karena tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Adik-adik, berdasarkan bacaan di atas, tuliskan hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragrafnya. Nah, di sini kita akan menuliskan isi dari paragraf 1 ya dan paragraf 2. Isi paragraf 1 adalah panas itu dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Lalu isi paragraf kedua itu tentang selimut dan panci itu memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Sedangkan untuk di paragraf 3 dan 4 di sini paragraf 3 itu panci terbuat dari bahan logam dan paragraf 4 itu mesin mobil dan motor terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Itu tadi isi paragraf dari bacaan tadi adik-adik. Nah, di sini kita bisa membuat peta pikiran dari bacaan penggunaan benda konduktor dan isolator. Kita bisa merincinya adik-adik menjadi peta pikiran dari paragraf 1, 2, 3, dan 4. Contohnya di sini, panas dapat berpindah melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Beberapa barang memanfaatkan sifat benda sebagai konduktor dan isolator. Itu berdasarkan paragraf pertama. Lalu paragraf kedua, selimut dan panci ini memanfaatkan sifat konduktor dan isolator. Selimut memerangkap panas yang keluar dari tubuh sehingga badan tetap terasa hangat. Sedangkan untuk di paragraf yang ketiga, panci itu terbuat dari bahan logam. Panci menghantarkan panas sampai ke makanan. Pegangan panci bersifat isolator sehingga kita tidak kepanasan ketika memegangnya. Di paragraf keempat itu tentang mesin mobil dan motor itu terbuat dari bahan yang dapat menghantarkan panas. Mesin memerlukan panas untuk memperoleh kinerja mesin yang ideal. Adik-adik, coba amati benda-benda di sekolah kalian maupun di rumah kalian. Coba identifikasi sifat hantaran benda tersebut dan kegunaannya. Contoh dari Kak Citra nih adik-adik, benda-benda yang ada di sekolah. Ada bel listrik, sarung tangan, mungkin ada termos es ya di kantin, lalu ada jaket, mungkin ada solder ya. Nah, sifat hantarannya apa? Bel listrik itu sebagai konduktor. Kegunaannya apa? Sebagai penanda waktu masuk atau istirahat. Sarung tangan itu
sifatnya isolator ya, menjaga tangan tetap hangat. Lalu termos es itu sifatnya juga isolator karena menjaga es tidak mencair. Jaket itu sifatnya juga isolator. Kenapa? Menjaga badan supaya tetap hangat. Lalu solder itu bersifat konduktor. Gunanya untuk apa? Menyambung atau memasang komponen elektronik. Mungkin contoh benda-benda yang ada di rumah, ada setrika. Setrika itu otomatis bersifat konduktor bagian bawahnya. Kegunaannya untuk merapikan baju. Panci juga bersifat konduktor, itu untuk memasak dan merebus air. Termos itu bersifat isolator, menjaga air tetap panas. Spatula ya, spatula itu juga sifat hantarannya itu isolator ya, misalnya mengambil masakan dari wajan seperti itu. Lalu ada selimut itu juga isolator karena menjaga badan kita tetap hangat. Mungkin adik-adik bisa menyebutkan nama benda lain, sifat hantarannya dan kegunaannya. Nah, adik-adik coba perhatikan gambar yang ada di sini ya. Ini adalah teknik menggambar. Menggambar itu dengan menggunakan keterangan yang dibaca merupakan salah satu kegiatan menggambar cerita. Apakah gambar cerita itu? Nah, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Nah, fungsi gambar cerita antara lain: satu, bisa memperjelas alur atau isi cerita. Yang kedua, bisa memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Yang ketiga, menarik perhatian. Yang keempat, menambah nilai artistik atau keindahan. Dan yang kelima, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Jadi kalau kalian menggambar cerita, ini ada fungsi-fungsi gambar ceritanya ya. Dari cerita itu harus memperjelas alur ceritanya, harus memperjelas isi pesannya, harus menarik perhatiannya. Seperti misalnya gambar komik ya. Gambar komik itu kan gambar bercerita adik-adik. Jadi ya harus di komik itu harus jelas alurnya atau ceritanya, harus jelas isinya, harus menarik perhatiannya juga, lalu bisa mengungkapkan perasaan dari penggambarnya seperti itu. Nah, gambar cerita itu sering ditemukan dalam buku cerita, majalah dan buku pelajaran. Poster dan brosur itu juga sering disertai gambar cerita agar menarik adik-adik. Petunjuk cara penggunaan barang pun sering dilengkapi dengan gambar cerita untuk membantu para pengguna menggunakan benda tersebut. Nah, di sini ada contoh nih adik-adik. Di sini ada gambar ya, gambar dari sampul buku. Misalnya ada gambar cerita dari buku pelajaran ya. Di sini buku pelajarannya berjudul Cita-citaku. Nah, ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar itu. Nah, dari gambar itu kan menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Lalu ada buku yang kedua adik-adik ya. Di sini ada Surat Kecil untuk Tuhan. Nah, gambar cerita dari misalnya dari majalah atau dari novel ya. Kalau ini dari novel ini adik-adik. Nah, ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita tersebut. Nah, gambar buku ini menceritakan gambar seorang anak yang terjebak dalam suatu sindikat yang memanfaatkan anak-anak terlantar untuk menjadi pengemis jalanan adik-adik. Jadi ini surat kecil untuk Tuhan. Lalu berani yuk minum obat. Nah, gambar cerita ini dari poster adik-adik. Ceritanya tentang apa? Menceritakan gambar seorang ibu yang sedang memberikan obat kepada anaknya. Setiap anak harus berani minum obat saat sakit ya adik-adik agar cepat sembuh. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.